Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat majelis dari Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih pada bab as-sabar ya. Pada hadis berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya perkaranya adalah seluruhnya baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak berlaku kecuali kepada orang mukmin. In asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa dengan atau mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur. Fa kana khairan lahu, dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa dengan penderitaan maka dia pun sabar. Fa kana khairan lahu, dan ini lebih baik baginya ya. Hadis ini ya menjelaskan tentang keistimewaan orang mukmin. Tentu orang mukmin yang sejati. Tidak semua orang mukmin demikian ya, tetapi mukmin yang sejati perkaranya menakjubkan. Ya, kenapa? Karena seluruh perkara yang menimpanya adalah kebaikan. Apakah dia mendapatkan kesenangan, maka itu baik baginya dengan bersyukur kepada Allah, ataukah ketika dia ditimpa dengan kemudaratan, perkara yang tidak sukai dan dia bersabar, itu juga baik baginya. Ya, sehingga seorang mukmin hanyalah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu yang terbaik baginya. Jika dia mendapat penderitaan, kemudaratan, musibah yang tidak sukai, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Dan Nabi sini mengatakan, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak berlaku kecuali pada seorang mukmin. Bagi seorang selain mukmin, bagi orang kafir misalnya, ya, maka ini tidak berlaku. Yang didapatkan orang kafir adalah keburukan dan keburukan. Jika dia mendapatkan kesenangan, ya, dia bersenang-senang, sering berhura-hura menghabiskan hartanya pada perkara yang tidak benar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kenikmatan yang dia dapatkan oleh seorang kafir, didapatkan oleh seorang kafir hanyalah menambah ya keburukannya. Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Sang Pencipta. Kemudian nikmat-nikmat yang dia rasakan semua itu ya akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak ya. Akan dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian akan ya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang seluruh kenikmatan yang kalian rasakan. Oleh karena semakin banyak kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir yang tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka itu hanya menambah bebannya di akhirat kelak. Hanya menambah bebannya di akhirat kelak. Demikian juga jika orang kafir mendapatkan musibah, maka dia tidak bersabar ya. Ya, maka musibah tersebut tidak akan mengurangi dosa-dosanya, tidak ya. Ya, musibah tersebut hanyalah muqaddimah dari siksaan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak ya. Maka kita dapati seorang kafir kalau dapat musibah maka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk ya. Kita bisa lihat aja ketika ada keluarga dari mereka yang meninggal maka meronta-ronta, terkadang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju, meraung-raung, seakan-akan bahkan suatu perkara yang dibanggakan kalau bisa meraung-raung, meratapi mayat ya. Ini yang kita lihat di sebagian orang kafir ya. Beda kalau orang Islam tidak, justru disuruh sabar, suruh tidak meraung-raung, sudah disuruh tidak untuk meratapi ya. Disuruh untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah beda antara orang mukmin dengan selain mukmin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruhnya perkaranya adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak berlaku kecuali hanya kepada orang mukmin. Oleh karenanya peringatan bagi kita semua para hadirin dan hadirat bahwasanya seorang mukmin hendaknya berada di antara bersyukur atau bersabar. Makanya disebutkan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan
seorang mukmin adalah idza u'tiya syakara. Kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Kita harus pandai bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara. Kalau dia diberi ujian, hal-hal yang dia tidak sukai, maka dia bersabar. Wa idza aznaba. Kalau dia berdosa, beristighfar. Selama seorang mukmin tidak keluar dari 3 perkara ini, diberi kenikmatan bersyukur, diberi ujian bersabar, kalau berdosa dia istighfar, maka dia seorang yang bahagia. Itulah puncak daripada kebahagiaan, dan itu seluruhnya baik bagi dirinya. Ya. Taib, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu. Tatkala penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat dan semakin parah, ya. Ya. Faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha, maka berkata Fatimah, ya, wa karba abah, yaitu maknanya betapa berat, ya, kesulitan yang kau hadapi, wahai ayahanda. Dia berkata, Fatimah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat Nabi bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Nabi. Bahkan disebutkan Nabi ketika sedang sakit dan menjelang semakin sakit yang akhirnya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi sampai demam, Nabi sampai menutup wajahnya dengan selimut, ya. Rasulullah SAW mengalami kesulitan, ya. Sampai panasnya 2 kali lipat, ya. Sampai seorang sahabat datang menyentuh selimut Nabi sudah terasa panas, ya. Ya. Kemudian Fatimah melihat ayahnya demikian, dia mengatakan wa karba abah, ya. Yaitu betapa berat penderitaan engkau, hai ayahanda. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu setelah hari ini. Ini terakhir, ya. Ini kalau ayahmu meninggal, selesai. Inilah ujian-ujian terakhir dalam kehidupan. Falamma mata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'ah. Wahai ayahanda, ya. Ya, sungguh ayahku, dia telah memenuhi Rabb yang telah memanggilnya, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahanda, yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abata ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Falamma dufina, tatkala Rasulullah SAW dikuburkan, qalat Fatimatu alaiha salam, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, waktu itu di kuburan ada Anas, ya. Kemudian Fatimah berkata kepada Anas, ya Anas, atabat anfusukum an tahdhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Wahai Anas, ya. Apakah jiwamu merasa baik ketika kau menguraikan tanah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak, ya. Ini adalah kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat, ya. Ya, di mana mereka, orang yang paling mereka cintai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri, ya. Daripada diri mereka sendiri. Mereka rela mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangankan harta, bahkan jiwa dan raga mereka pun rela untuk korbankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara musibah yang menimpa adalah musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan musibah yang menimpa Fatimah dan menimpa para sahabat. Nabi sendiri mengalami musibah yang berat, yaitu ketika beliau sakitnya sangat parah, ya. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh, tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, lebih parah daripada sakit yang dialami oleh manusia biasa, ya. Ya, seperti ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan. Sungguhnya engkau demam yang sangat panas, ya Rasulullah. Itu sangat panas.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya aku ini kalau demam seperti demamnya dua kali lipat ya, dua orang di antara kalian. Kalau kita kasih gambaran sederhana, misalnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita demam mungkin 40 derajat, mungkin Nabi entah berapa puluh derajat, 70 atau berapa. Intinya dua kali lipat daripada yang dialami oleh seseorang ya. Tidak lain kata Nabi, karena kami diberi pahala dua kali lipat. Ketika Nabi dalam kondisi sulit, datang putrinya Fatimah ya, menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sedih melihat ayahnya ya, yang dalam kondisi sakit, dan dia mengatakan ya, ya abata ya, iwa karba abah, betapa berat penderitaan ayahku, wahai ayahanda ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menegur Fatimah ya, ketika Fatimah mengucapkan kalimat tersebut, betapa berat penderitaan wahai ayahku. Ya, karena memang kenyataannya demikian, tetapi Rasulullah SAW menenangkan putrinya. Dia mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, tidak ada penderitaan lagi setelah ini wahai putriku. Ini ujian-ujian terakhir yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara hal yang mungkin menghibur seseorang ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, dan yang dia tahu orang yang dia cintai itulah orang yang soleh atau orang yang soleha, mungkin dia bisa hibur dirinya. Mereka orang-orang soleh tersebut berpindah pada kehidupan yang lebih indah, kehidupan yang lebih menyenangkan. Ya. Kalau ada seorang meninggal dan dia soleh, rajin beribadah, dia meninggal, kita bilang dia sudah tidak ada lagi penderitaan baginya setelah ini. Di dunia mungkin dia hidup susah. Dia masuk alam barzah, dia bahagia sejak masuk alam barzah. Kalau dia wanita soleha pun demikian. Mungkin di dunia dia sakit, mungkin di dunia dia menderita, mungkin dia diuji dengan berbagai ujian. Kita bilang, begitu dia meninggal, dia masuk dalam alam barzah dan mulai dengan kehidupan yang bahagia. Ini diantara mungkin membuat seorang bisa menghibur dirinya ya. Ya misalnya dia kehilangan suaminya selama ini sakit parah. Kemudian suaminya meninggal, dia sudah meninggal. Setahu saya suami saya orang soleh, mudah-mudahan ketika dia meninggal, begitu dia masuk alam barzah, dia langsung berbahagia. Daripada dia hidup lama di dunia menderita sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Kemudian harus tidur di atas tempat tidur, tidak bisa bergerak. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dia meninggal, kita sedih, tapi kita hibur diri kita bahwa sini orang soleh. Ya, mudah-mudahan itu adalah akhir dari penderitaannya. Lihat Nabi SAW berkata demikian. Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Benar Nabi menderita, ya. Tapi Nabi mengatakan, wahai putriku, tidak ada lagi setelah ini. Tidak lagi setelah ini penderitaan. Ya. Kemudian setelah beliau meninggal, maka Fatimah ya mengucapkan kata-kata yang menghibur dirinya. Ya abatah ajaba rabban da'ah. Ya. Wahai ayahanda, ya. Ayahku telah memenuhi panggilan Rabbnya. Kata-kata menghibur dirinya, ya, untuk mengurangi kesedihannya. Ya abatah man jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayahanda yang surga firdaus adalah tempat kembalinya. Ini menghibur, ya. Ya abatah ila Jibril lan'ah. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami kabarkan tentang kematianmu. Dan ini musibah bukan hanya menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menimpa umatnya. Menimpa umatnya. Menimpa Fatimah radhiyallahu ta'ala, dan Fatimah bersedih setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau sedih memikirkan ayahnya, kemudian sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Demikian juga para sahabat. Makanya Fatimah berkata kepada Anas, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukankah engkau wahai Anas ikut menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah bagaimana perasaanmu ketika kau menumpahkan tanah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu adalah hal yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan hati orang yang paling dia cintai, ya, meninggal dunia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kecintaan Nabi, kecintaan para sahabat kepada Nabi. Kita kalau kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan ibu kita, kehilangan ayah kita, kehilangan anak kita, itu kita sedih luar biasa. Bagaimana lagi dengan orang yang sangat mereka cintai, yang mereka lebih cinta daripada segala-galanya, dari ayah mereka, dari ibu mereka, dari anak mereka, daripada diri mereka. Terus mereka kehilangan orang tersebut, seperti para sahabat, seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi para sahabat sabar menghadapi itu semua. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
seorang rasul tapi dia seorang manusia. Dia seorang rasul tapi dia adalah seorang manusia. Sisi kerasulan dia diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini manusia basyarun mithlukum, persis seperti kalian, hanya bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Tapi sifat-sifat manusiawi Nabi banyak ya. Ya. Justru Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia agar kita bisa contohi. Ya. Allah tidak utus rasul dari kalangan malaikat tapi dari kalangan manusia agar bisa kita contohi. Makanya Nabi SAW sifat manusia di antaranya Rasulullah SAW menikah sebagaimana manusia lain menikah. Di mana Rasulullah SAW tidur sebagaimana manusia lain juga tidur. Rasulullah SAW makan dan minum sebagaimana manusia lain makan dan minum. Ya. Rasulullah SAW terkadang marah, terkadang sedih sebagaimana manusia lain juga terkadang marah, terkadang sedih. Ya. Rasulullah SAW terkadang lupa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa ingatkan aku. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga lupa. Nabi Musa juga pernah lupa. Ya. Nabi Adam alaihissalam lupa ya. Ya, kata Nabi SAW ketika Adam alaihissalam lupa, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam lupa, maka anak keturunan juga lupa. Anak Adam melakukan lupa. Di antara sifat manusia Nabi sakit sebagaimana orang juga sakit. Sebagaimana manusia yang juga sakit. Dan di antaranya Nabi punya anak sebagaimana juga yang lain punya anak. Di antaranya Nabi meninggal sebagaimana ya manusia yang lain juga meninggal ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah seorang rasul dari rasul-rasul sebelumnya yang telah berlalu. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya meninggal, maka Nabi juga meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal kalian mau murtad ya. Nabi meninggal. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an juga dalam ayat yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian setelah kalian meninggal dibangkitkan, maka kalian akan bersengketa di hadapan Rabb kalian. Innaka mayyit, wahai Rasulullah, engkau akan meninggal sebagaimana yang akan orang-orang musyrikin juga akan meninggal. Berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ishma syi'ta, ya, fa innaka mayyit. Kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Kau akan meninggal dunia, ya. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Ya. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia hidup di atas kehidupan lain, kehidupan alam barzakh. Ya. Dan tidak hidup lagi dalam kehidupan dunia kita seperti ini. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan Rasulullah masih hidup seperti kita, ini adalah perkataan batil. Ya. Apalagi Rasulullah SAW kemudian hidup, kemudian jalan-jalan ke sana kemari menghadiri acara sana acara sini, ini tidak kebatilan. Berarti Rasulullah masih hidup dong. Sebagaimana keyakinan sebagian orang sufi ya, yang meyakini Rasulullah SAW masih hidup, masih keluar, masih ketemu dengan guru-guru mereka ya, dan lain-lain khurafat-khurafat yang menyelisihi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukan saatnya kita membahas hal tersebut. Tapi intinya Rasulullah SAW diuji, bahkan ujiannya lebih berat, dan para sahabat juga diuji dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan, wan Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbuhu wa ibni hibbihi. Dari Abi Zaid Usama bin Zaid. Usama adalah anak dari Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah adalah budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Usama bin Zaid, kedua-duanya, dia dan bapaknya Usama dan bapaknya Zaid, dua-duanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka disebut dengan Hibbun Nabi ibnu Hibbin Nabi SAW, yaitu kekasih Nabi, anak dari kekasih Nabi. Karena Usama sendiri adalah Hibbun Nabi. Usama adalah anak yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bapaknya Zaid bin Harithah juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui, Zaid bin Harithah dahulu adalah seorang budak yang dibeli oleh ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Itu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam membeli Zaid bin Harithah, kemudian dihadiahkan kepada
Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat dan sangat dicintai oleh Nabi. Sampai-sampai Zaid dikenal oleh para sahabat dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah tegur, "Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah." Sebutlah nama-nama mereka dengan nama ayah mereka. Jadi tidak lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Tapi Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Dia adalah budak pertama yang masuk Islam. Nah, Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Ini pun sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Usama radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad uhtidhar fashhadna." Ya. Ada seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, putraku sedang sakaratul maut, uhtidhar fashhadna." Hadirlah kepada kami. Jadi mengatakan, "Ya Rasulullah, cucumu," karena putranya itu cucu Nabi SAW. Mungkin putri Nabi ini kalau tidak salah adalah Zainab ya. Dia mengirim utusan kepada Nabi untuk datang ke rumahnya karena cucu Nabi atau putranya Zainab atau yang lainnya uhtudir, yaitu dalam kondisi mau meninggal dunia. Fashhadna, maka hadirlah atau datanglah kepada kami. Fa arsala yukri'us salam, maka Nabi mengirim utusan kepada putrinya. Wa yaqul, sebelum Nabi datang, Nabi kirim seorang untuk mengirim pesan Nabi kepada putrinya. Wa yaqul, dan Nabi berkata pesan kepada putrinya, "Inna lillahi ma akhadh." Sungguhnya milik Allah lah yang apa yang Allah ambil. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada waktunya, ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya putriku bersabar, hendaknya putriku mengharapkan pahala dalam ujiannya tersebut. Ini di antara nasihat Nabi kepada putrinya. Dia ingatkan, "Inna lillahi ma akhadh." Sungguhnya bagi Allah apa yang Allah ambil itu milik Allah. Artinya kalau putramu meninggal diambil oleh Allah, itu milik Allah. Walahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan kepadamu sebelumnya, sesudahnya, semuanya adalah milik Allah juga. Tapi ingat, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu yang Allah berikan itu ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ada waktunya Allah ambil lagi, ada waktunya Allah kembalikan lagi. Fal tasbir wal tahtasib. Maka yang dilakukan adalah bersabarlah wal tahtasib, dan berharap pahala. Rasulullah tidak datang, hanya mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Maka putri Nabi ini kirim utusan lagi kedua kali. Bersumpah, hendaknya ya ayah, datanglah tengok cucumu. Hendaknya kau datang. Akhirnya Rasulullah SAW mungkin ada kesibukan. Akhirnya Rasulullah datang. Faqama wa mahu Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasulullah pun berdiri bersamanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah Sayyidul Khazraj, pimpinan dari suku Khazraj. Ya, di Madinah ada dua Sa'ad. Dua-duanya pemimpin. Ada Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Al-Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pimpinan suku Al-Khazraj. Kemudian Nabi berdiri, ada Nabi, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, ada Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa sahabat lain yang Allah ridha kepada mereka. Fa rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka anak tersebut cucu Nabi diangkat, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakaratul maut. Faq'adahu fi hijrihi, maka Rasulullah SAW pun meletakkan di pangkuannya, wa nafsuhu taqaqa, ya. Itu nafasnya bergetar, sudah tidak stabil. Fafadat aina, maka Nabi pun menangis. Ini cucunya yang dia sayangi, cucu laki-lakinya. Melihat cucunya nafasnya tidak stabil lagi, Nabi pun menangis. Faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Faqala, Rasulullah SAW berkata, "Hadhi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi." Inilah kasih sayang, rahmat yang Allah letakkan dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadihi. Allah letakkan kasih sayang dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang penyayang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ujian yang dialami oleh
putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ujian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana putrinya memiliki anak dan anak tersebut sakit akan meninggal dunia, ya. Kemudian dipanggil kakeknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu sibuk, mungkin dia tidak bisa datang, maka dia kirim orang untuk sampaikan kepada putrinya, innalillahi ma akhadh. Sungguhnya apa yang Allah ambil, untuk ingatkan bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Makanya di antara perkataan yang diucapkan jika seorang terkena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah ambil itu miliknya. Mau ibu kita, mau ayah kita, mau istri kita, suami kita, anak kita, semuanya milik Allah. Kapan Allah mau ambil, Allah ambil. Ya. Harus kita ingat, ini semua hanya milik Allah. Inna lillah. Makanya kalau kita dapat musibah, kita bilang, kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, apalagi barang-barang kita. Mobil kita, kayak apa, kayak harta kita, emas kita, perak kita, perusahaan kita. Kalau ternyata lagi jatuh, kita mengalami kehilangan, kita bilang semuanya milik Allah. Allah mau ambil, Allah pindahkan kepada yang lain, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersabar. Oleh karenanya perkataan ini perkataan yang mengingatkan kepada pemilik yang sesungguhnya. Nyawa kita milik Allah. Benar, kita hidup bersama istri kita, tapi istri kita milik Allah. Benar, kita punya anak, anak kita milik Allah, orang tua kita milik Allah. Maka Nabi tegaskan kepada putrinya, innalillahi ma akhadh. Apa yang Allah ambil itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Walahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan itu milik Allah juga. Yang kita sekarang dapat kenikmatan, jangan lupa semua milik Allah. Harta, kekayaan, ya, kesehatan, semuanya milik Allah. Dunia semua ini isinya milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya milik Allah. Terus Nabi ingatkan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu ada waktunya. Kita ada waktunya. Istri kita ada waktunya, anak kita ada waktunya, rumah kita ada waktunya, mobil kita ada waktunya, semuanya ada waktunya, uang kita ada waktunya. Ada waktunya, selesai. Dalam riwayat, murha faltasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah kepada utusannya, suruh putriku untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala. Ini penting. Ketika seorang bersabar, dia mengharapkan pahala di balik kesabarannya. Itu membuat dia jadi reda. Dia tahu bahwasanya di balik kesabaran ini ada pahala yang besar, dan pahala sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu diberikan ganjaran tanpa hisab. Ya, sangat banyak, ya. Namun sang putri minta Nabi untuk datang, dan akhirnya Nabi datang bersama sebagian sahabat. Kemudian Nabi memegang cucunya, sementara nafasnya tidak stabil, itu Nabi menangis. Ini dalil bahwasanya tangisan bukan berarti bentuk tidak sabar. Seorang tidak bisa mengatur hatinya, ya, sehingga dia pun menangis, dan justru itu tanda rahmat. Jadi seorang menangis ketika terkena musibah bukan berarti pahalanya tidak ada, enggak, dia itu rahmat. Makanya Nabi justru tidak menyalahkan tangisan. Bahkan ketika Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini Rasulullah? Kenapa Anda menangis? Maka Rasulullah jelaskan, ini rahmat yang Allah berikan ke dalam sebagian hati hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah menegaskan, mendukung hal tersebut, Rasulullah mengatakan, "Inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama." Sungguhnya yang dirahmati oleh Allah hanyalah hamba yang rahmat. Dan orang yang ketika terkena musibah melihat anak kecil dalam kondisi seperti itu, dia nangis, ini orang yang rahmat, dan dia akan dirahmati oleh Allah. Yang tidak boleh berlebih-lebihan, yang tidak boleh meronta-ronta. Ya, bukan berarti tidak nangis sama sekali. Enggak, nangis juga enggak ada masalah. Ya. Allah tidak membebani luar kemampuan kita. Kita enggak kuat. Ya. Kita lihat orang tua kita meninggal, kita menangis. Ya. Yang penting tahan diri. Bukan kita maksa diri untuk tidak menangis. Kita tidak bisa. Itu rahmat yang Allah berikan pada hati seorang. Tidak jadi masalah. Anda menangis, Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Ujian kepada Nabi, kepada putrinya, ya. Jadi menangis ketika terkena musibah tidak jadi masalah, ya. Ada yang saudara yang meninggal, anak meninggal, suami meninggal. Yang tidak boleh berlebih-lebihan, yang tidak boleh berkepanjangan. Yang tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkepanjangan, ya. Makanya kalau ada orang yang ditinggal oleh orang yang dia cintai, kita bilang itu milik Allah. Itu di antara hal yang buat kita bisa lebih sabar. Ibuku milik Allah, ayahku milik Allah, istriku milik Allah, suamiku milik Allah, anakku milik Allah. Allah berhak untuk ngambil mereka. Dan Allah mungkin memindahkan mereka pada kehidupan yang lebih baik daripada kalau mereka hidup di dunia ini dengan berbagai macam fitnahnya.
dengan berbagai macam penderitaan yang dialami. Allah ambil lebih baik ya. Taib, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis cukup panjang. Kita akan bacakan tentang kisah seorang pemuda yang bersabar ya. Yang ini dibawakan oleh para ulama, banyak ahli tafsir dalam tafsir dari surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Kita bacakan, wa an Suhaib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang raja dari umat sebelum kalian. Wa kana lahu sahir. Raja ini punya seorang penyihir. Falamma kabir qala lil malik. Tatkala sang penyihir sudah tua, dia berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman uallimuhu sihra. Wahai raja, sungguhnya aku sudah tua. Ya, aku ingin mewariskan ilmu sihirku. Utuslah kepadaku seorang pemuda, yang cerdas tentunya. Aku akan ajarkan ilmu sihir kepadanya. Fab'atha ilaihi gulaman yuallimuhu. Maka raja memilih seorang pemuda, dia kirim pemuda tersebut. Tentu pemuda yang cerdas karena ini ingin mewarisi ilmu sihir dari penyihir sang raja. Maka raja mengutus seorang pemuda belajar. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Ketika dia berjalan menuju tempat penyihir, ada rahib. Rahib itu maksudnya ahli ibadah. Ahli ibadah. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Tapi ahli ibadah ini ternyata dia punya ilmu. Dia terkadang ceramah. Maka ketika dia ingin berjalan ke rumah penyihir untuk belajar ilmu sihir, dia mampir mendengar perkataan rahib, seorang ahli ibadah tersebut. Dan dia kagum dengan wejangan-wejangan dari ahli ibadah tersebut. Wa kana idza atas sahir marra bir rahib wa qa'ada ilaihi. Kalau dia datang ke tukang sihir, dia mampir dulu ke ahli ibadah tadi dan dia dengar wejangan-wejangannya. Fa idza atas sahir darabahu. Ketika dia datang ke tempat penyihir, dia dipukul sama tukang sihir tadi. Karena terlambat dipukulin sama penyihir. Tapi dia belajar sihir juga. Fa syaka dzalika la rahib. Maka dia pun lapor hal tersebut kepada rahib. Faqala, dia bilang, ya saya dipukulin. Kata rahib, idza khasyita sahir faqul habasani ahli. Kalau kau takut dipukul oleh penyihir, bilang aku tadi ditahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Kalau kau takut dimarahin oleh keluargamu, bilang saya ditahan oleh penyihir. Cari alasan supaya kau tidak dipukul oleh penyihir. Fa bainama huwa ala dzalik, ketika dia seperti itu, datang ke tukang sihir, mampir ke rahib, datang ke tukang sihir, mampir ke rahib. Dan dia mendengar dari dua-duanya. Dari tukang sihir dia belajar ilmu sihir, dari sang rahib dia belajar ilmu agama. Fa bainama huwa ala dzalik, ketika dalam kondisi demikian, id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Tiba-tiba dia melihat seekor hewan yang besar, bisa jadi itu seekor hewan yang buas yang menghalangi orang-orang untuk lewat. Maka dia berkata, al-yauma a'lamu sahiru afdal amir rahib afdal. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih afdal, tukang sihir ataukah sang rahib. Karena dia mendengar dua-duanya. Dari tukang sihir dia mendengar ilmu, dari rahib dia dengar ilmu. Hari itu dia mengatakan, hari ini aku akan tahu mana yang lebih afdal, tukang sihir atau sang rahib. Fa akhadha hajaran, kemudian dia ambil batu. Dia berkata, dia berdoa, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdhiyan nas. Dia berdoa, dia bilang, ya Allah, kalau ternyata rahib lebih baik daripada penyihir, ahli ibadah lebih baik daripada penyihir, maka bunuhlah hewan ini agar orang-orang bisa lewat. Faromaha, maka setelah dia berdoa, dia ambil batu, dia lempar itu dabbah, hewan tersebut, faqatalaha, maka hewan tersebut mati, wa madhan nas, maka orang-orang pun bisa lewat. Fa atar rahiba fa akhbarahu, maka dia pun datang kepada sang rahib, dia berkata, aku tadi berdoa begini dan akhirnya aku lempar dan hewan tersebut mati. Rahib berkata, ai bunayya antal yaum afdalu minni. Kok orang ini jadi wali, anak muda ini. Hari ini kau lebih baik daripada aku sejak sekarang. Qad balagha min amrika ma ara. Kau telah sampai perkara yang aku lihat sekarang kau lebih hebat daripada aku. Wa innaka satubtala, perhatikan. Dan ingatlah kau akan diuji. Dia sudah menjadi seorang wali, seorang dicintai oleh Allah, doanya makbul, dikabulkan. Kau akan diuji oleh Allah. Fa ini butulita fala tadulla alayya. Kalau kau diuji jangan kau sebut aku. Jangan kau sebut-sebut aku. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmah wal abras. Maka akhirnya sang gulam diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemuda tadi.
Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang abras, orang terkena penyakit albino, ya, penyakit kulit putih. Wa yudawi nas min sairil adwa, dan dia pun menyembuhkan penyakit-penyakit. Fasami ajalisun lil malik, maka ada seorang teman Malik, teman raja, wa kana qad ami, teman dekat raja, teman ngobrolnya raja, dia buta. Ya. Maka dia ingin sembuh. Dia dengar ada seorang pemuda suka menyembuhkan penyakit, bahkan orang yang buta bisa sembuh. Fa atahu bi hadaya katsirah. Maka dia pun bawa hadiah-hadiah yang banyak kepada sang pemuda. Fa qala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia mengatakan, dia buta ini teman ngobrolnya sang raja. Dia mengatakan, wahai sang pemuda, ini aku bawa hadiah yang banyak. Ini semua untuk engkau kalau kau bisa sembuhkan aku. Fa qala inni la ashfi ahadan. Kata sang pemuda, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Fa in amanta billahi da'autullaha fasyafaq. Kalau kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan. Syaratnya kau beriman dan aku akan berdoa. Jadi dia pemuda ini mendapat karamah, di antara karamahnya adalah doanya mudah dikabulkan. Sampai ada orang yang buta dia berdoa sembuh. Orang yang baros terkena penyakit albino dia berdoa sembuh. Dia bilang saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya teman raja ini beriman, fa amana billah, dia beriman kepada Allah. Dan sang pemuda berdoa, fasyafahullah, maka dia pun sembuh, bisa melihat kembali. Fa atal malika fajalasa ilaika makana yajlis. Maka dia pun datang ngobrol sama raja seperti kebiasaan dia. Raja heran, faqala lahul malik, raja heran. Man radda alaika basarak? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kok bisa melihat lagi? Kata teman raja tersebut, Rabbi, Tuhanku yang mengembalikan penglihatanku. Qala awalaka rabbun ghairi? Apakah ada Tuhan bagimu selain aku? Aku ini Tuhanmu. Apa ada Tuhan yang lain? Teman raja berkata, qala Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh, raja ngamuk. Raja marah. Bagaimana temannya mengatakan Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah? Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Disiksalah temannya tersebut, disiksa. Siapa yang bikin kau begini? Akhirnya disiksa, dia tidak tahan, dia bilang sang pemuda yang buat aku beriman. Akhirnya ditunjukkanlah pada sang pemuda di mana lokasinya. Faji'a bil gulam. Akhirnya sang pemuda dihadirkan di hadapan raja. Faqala lahul malik, raja berkata kepada sang pemuda, "Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmal abrasa wa taf'al." Raja mengira anak muda ini belajar sihir terus kepada penyihir. Padahal anak muda ini tidak, dia sudah tidak percaya sama penyihir dan dia dapat karamah dari Allah dan dia belajar dari sang rahib, ya. Maka raja mengatakan, "Wahai putraku, wahai sang pemuda, sihirmu sudah hebat. Sampai bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang baros, dan kau bikin begini, bikin begitu, hebat." Maka sang pemuda berkata, "Inilah asfi ahadan." Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Subhanallah, dia bilang saya tidak menyembuhkan siapapun. Dia hanya berdoa, "Innama yashfillahu ta'ala." Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja pun marah. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu. Diambillah sang pemuda, disiksa. Siapa yang bikin kau begini? Disiksa hatta dalla 'ala rahib. Akhirnya dia pun ngaku, sang pemuda. Yang ngajarin saya si rahib, sang ahli ibadah. Padahal rahib sudah bilang, kalau kau diuji ini betulita fala tadulla alayya. Kalau kau disiksa, diuji, jangan kau tunjukkan saya. Tapi karena sang pemuda tidak kuat, akhirnya ditunjukkan tempat sang rahib. Faji'a bir rahib faqila lahu, maka datanglah pendeta atau sang rahib ahli ibadah ini di hadapan sang raja. Maka faqila lahu, dikatakan kepada sang rahib ahli ibadah, irji an dinik, tinggalkanlah agamamu. Fa'aba, dia tidak mau. Tapi apa yang dilakukan? Fada'a bil minsyar, maka sang raja minta didatangkan gergaji. Fawudi al-minsyaru fi mafraqi ra'sihi, maka diletakkan gergaji di bagian tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Subhanallah. Digergaji terus sampai terbelah dua. Itu sakitnya luar biasa, kayak gimana? Digergaji. La ilaha illallah, ya. Ujian orang-orang terdahulu, ya. Apakah rahib tadi kufur? Enggak. Dia meninggal di atas tauhid meskipun harus digergaji.
Tsumma ji'a bi jalisil malik, kemudian datangkanlah teman yang tadinya buta bisa melihat lagi. Faqila lahu irji an dinik, tinggalkanlah agamamu. Fa aba, dia tidak mau. Padahal dia sudah lihat bagaimana sang rahib dibelah dengan gergaji. Dia tidak mau. Fa wudi al minsyar fi mafraqi ra'si fa syaqqahu bihi hatta waqa'a syiqqah. Maka ketika tidak mau dia gergaji juga di hadapan orang-orang. Sampai terbelah dua badannya. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian sang pemuda didatangkan. Faqila lahu irji an dinik. Maka dikatakan kepada sang pemuda, tinggalkanlah agamamu. Fa aba. Dia enggak mau. Fadafa'u ila nafarin min ashabihi. Maka sang raja panggil anak buahnya. Ini pegang si anak muda ini. Idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dzirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Bawa ini pemuda di atas gunung itu, gunung yang tinggi. Bawa dia sampai ke puncak gunung. Suruh dia meninggalkan agamanya. Kalau dia tidak mau meninggalkan agamanya, lemparkan dia dari puncak gunung. Fadhahabu bihi fas'adu bil jabal. Maka kemudian mereka pun pergi membawa anak muda ini sampai ke puncak gunung. Kemudian anak muda tersebut berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, selamatkanlah aku atau jagalah aku dari mereka dengan apa yang kau kehendaki. Ya. Yaitu aku hanya menyerahkan urusanku kepadamu. Terserah kau lakukan apa kepada mereka yang kau kehendaki. Setelah sampai di puncak gunung, faraja fabihimul jabal, maka gunung pun bergetar. Allah buat gunung tersebut bergoyang. Fasaqatu, justru mereka yang jatuh. Dia selamat. Wa jaa yamshi ilal malik. Subhanallah, ketika dia selamat dia datang lagi kepada raja. Faqala lahul malik. Kita bilang ini orang ini doanya dikabulkan. Faqala lahul malik, raja berkata, "Ma fu'ila bi ashabika?" Apa yang terjadi dengan orang-orang yang bawamu? Qala kafanihimullahu ta'ala. Allah telah menjagaku dari mereka. Fadafa'u ila nafarin min ashabihi. Maka sang raja tidak putus asa, dia panggil lagi anak buahnya. Ini bawa ini orang. Idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahra. Bawa ini orang, bawa dengan perahu bersama kalian. Kemudian kalian pergilah ke tengah lautan. Fa in raja'an dinihi wa illa faqdhifuhu. Kalau sudah di tengah lautan, ancam dia, suruh dia murtad, suruh dia tinggalkan agamanya. Kalau dia tidak mau, lemparkanlah ke tengah lautan. Fadhahabu bihi, maka mereka pun bawa pemuda ini. Pemuda ini berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan apa yang kau kehendaki. Artinya lakukan kepada mereka yang kau kehendaki, yang penting aku selamat. Di tengah lautan, fankafa'at bihimus safinah. Ternyata kapal tersebut kebalik, fagoriku, mereka semua tenggelam kecuali dia tidak. Wajah ayam ilal malik, ternyata dia pulang lagi menuju ke raja. Raja heran. Faqala lahul malik, raja berkata, "Ma fu'ila bi ashabika?" Apa yang terjadi dengan orang-orang yang bawamu? Faqala kafinihimullah, Allah telah menjagaku dari mereka. Faqala al-malik. Kemudian sang pemuda berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatili." Kau tidak akan bisa bunuh aku, wahai raja. Kalau kau ingin bunuh aku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, sampai kalau kau ingin bunuh aku, lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Raja ingin pemuda ini mati. Qala mahu, apa yang kau inginkan? Bagaimana caranya saya bisa bunuh kamu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kumpulkan rakyatmu semuanya di atas satu dataran. Wa taslibuni ala jiz'in. Kemudian ikatlah aku di atas pohon korma. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu anak panah dari tempat anak panahku. Tsumma dha'i sahm fi kabidil qaus. Kemudian letakkanlah anak panah di tengah busur. Tsumma qala bismi rabbil gulam. Sebelum kau panah, bilanglah dengan nama Tuhannya sang pemuda. Bismi rabbil gulam. Itu bismillah. Lakukanlah. Akhirnya dia lakukan. Dia kumpulkan seluruh rakyatnya. Ini kejadian hebat. Karena kalau dia ingin bunuh harus begitu. Dikumpulkan rakyat seluruhnya melihat kejadian tersebut. Sang pemuda dihadirkan lantas diikat. Dan sang pemuda, kemudian raja pun mengambil kinanah, mengambil anak panah dari tempat anak panah sang pemuda, diambil. Kemudian dia panah sang pemuda dengan dengan busurnya dia taruh di tengah-tengah. Kemudian dia berkata dengan suara yang keras, Bismi Rabbil Gulam. Dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda. Kemudian dilepaskan anak panahnya, ya.
Fa waqa'a sahmu fi sudghihi, maka masuklah anak panah di sini, di sudg itu di sini. Maka kemudian sang pemuda meletakkan tangannya di sudutnya dengan berlumuran darah, kemudian dia meninggal dunia. Ketika orang-orang melihat itu semua, raja ini berharap orang-orang kafir tetap di atas kekufurannya. Ternyata rakyatnya semua beriman. Mereka berkata, "Amanna bi rabbil gulam." Kami beriman kepada Rabbnya sang pemuda. Karena sang raja bisa bunuh pemuda dengan menyebut nama Allah. Maka mereka berkata, "Kami beriman kepada Allah." Fa'utiyal malik faqila, akhirnya ada anak buah raja yang provokator. Dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdzar?" Bukankah kau takut rakyatmu beriman kepada Allah? Lihatlah, qad wallahi nazala bika hadhihi hidruk. Lihatlah apa yang kau khawatirkan ternyata terjadi. Mereka semua beriman kepada Tuhannya si sang pemuda, sang remaja. Qad amanan nas, orang-orang sudah beriman. Raja tambah emosi. Fa amara bil ukhdud bi afwahi sikak fa khuddat, maka dia perintahkan untuk digali ukhdud, ya semacam parit-parit, semacam ya di jalan-jalan dibuat parit. Wa udrima fiha niran, kemudian dinyalakan api yang besar. Diancam kepada rakyatnya. Man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha. Siapa yang tidak murtad, tidak meninggalkan agamanya, lemparkan dalam api tersebut. Atau diperintahkan, iktahim, loncat kau di situ. Kau tidak beriman, loncat situ. Kalau masih tak beriman, loncat. Fafa'alu. Ternyata orang-orang tetap saja beriman. Subhanallah, diuji luar biasa. Mereka milih mati daripada kufur. Mereka disuruh masuk ke dalam lautan api, mereka masuk. Semuanya. Tidak ada yang mau ikut raja. Semuanya beriman kepada Rabbil Gulam, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya sang pemuda. Sampai hatta ja'at imra'atun. Datanglah seorang wanita, ditanya, "Mau tinggalkan agamamu atau bagaimana? Kalau tidak mau meninggalkan agamamu, masuk dalam api." Wa ma'asabiyun laha, dan dia bawa anaknya masih kecil, subhanallah. Fataqa'asat an taqa'a fiha, maka dia masih ragu-ragu mau masuk ke dalam lautan, ke dalam lautan api, dalam api yang begitu bergejolak. Mungkin dia ragu, mungkin anaknya bagaimana ya. Namanya dia lagi punya anak, tiba-tiba faqala lahal gulam, tiba-tiba anaknya masih kecil tersebut berbicara. Ya ummah isbiri, subhanallah. Anak kecil berbicara, bilang, "Ya ibuku, bersabarlah. Fa innaki alal haq, sungguhnya kau di atas kebenaran." Maka cemplung dalam lautan api tersebut. Ini hadis yang menakjubkan ya. Tentang sabar dari orang-orang beriman. Lihat, rahib digergaji sabar. Temannya sang raja digergaji juga sabar ya. Kemudian sang pemuda juga sabar. Rakyat semuanya sabar, dibakar hidup-hidup. Sang ibu dengan anaknya juga bersabar. Ini adalah kisah yang menakjubkan tentang kesabaran ya. Nah, kalau kita baca kisah seperti ini ya, kita tahu bahwasanya ya ada orang-orang sebelum kita diuji dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Namun mereka tetap tegar bertahan dengan agama mereka ya. Oleh karena seorang ya, kita diuji semua ujian kecil-kecil ya. Tetap kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian putus asa ya. Kita tahu ada orang-orang hebat dahulu diuji lebih berat daripada kita ya. Tapi kita hadis terakhir pada pertemuan kali ini dari Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin tabki. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita sedang menangis inda qabrin. Dia lagi di kuburan menangis. Faqala ittaqillaha wasbiri. Maka Rasul nasihati wanita tersebut menangis di kuburan. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sang wanita tidak mau dinasihati, dia berkata, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu." Ya. Maka dia bilang, "Pergilah engkau dariku." Kau hanya intinya dia ingin mengatakan kau hanya bisa nasihat. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku. Wa lam ta'rifhu, wanita tidak tahu yang nasihati adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tidak balik muka. Rasulullah hanya nasihati, "Wahai fulanah, bersabarlah, bertakwalah." Dia tidak kenal siapa yang nasihati, dia tidak nengok ke belakang, dia hanya ngomong, "Ilaika anni, pergi engkau, enggak usah nasihati aku." Kenapa? Fa innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak tahu apa musibah yang rasakan, makanya kau ngomong begitu. Pergi saja.
Maka ada yang tegur wanita tersebut, faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai fulana, yang tegur engkau tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyesal. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin. Dan dia langsung bisa ketemu Nabi, tidak ada penjaga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta uzur, dia berkata, "Ya Rasulullah, lam a'rifka, saya tidak tahu tadi engkau." Rasulullah mengatakan, "Innama sabru inda sadamatil ula." Sungguhnya sabar yang sungguhnya adalah ketika terkena hantaman yang pertama. Ya. Dalam riwayat disebutkan tabki ala sabiyin laha, dia menangis karena anaknya baru meninggal. Perhatikan di sini, ini faedah yang pertama, ya. Meratapi anak yang sudah meninggal adalah perbuatan tercela. Makanya Nabi teguri, Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah dan bersabarlah. Ya. Jadi bukanlah merupakan sunnah kita baru ada meninggal kita datang bolak-balik nangis-nangis melulu di situ, enggak. Bersabar ya. Kita datang sesekali, tapi bukan tiap hari datang kuburan ke, misalnya kita baru meninggal orang tua kita, baru meninggal anak kita datang nangis. Enggak. Buktinya Nabi tegur orang ini. Kita jangan terbawa dengan perasaan. Kita sedih, oke, nangis, oke, tadi tidak dilarang. Tapi terus-terusan seperti itu tidak benar. Ya. Bahkan Rasulullah menegur wanita ini, jangan begitu. Ittaqillah, bertakwalah, bersabarlah. Karena tangisan dia menunjukkan tidak bersabar. Berlebihan. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau orang ada kehilangan bukan berarti tiap hari ke situ. Kalau bisa dia lupakan. Dan dia tidak akan lupa, tapi dia berusaha lupakan agar dia bisa melakukan yang kegiatan-kegiatan yang baik. Karena syaitan ingin kita bersedih berlebih-lebihan. Kalau sudah sedih bersedih berlebih-lebihan, ini tidak bisa konsen. Seorang wanita tidak bisa konsen melayani suaminya, seorang tidak bisa ngurus anaknya yang lain, seorang suami tidak bisa konsen ngurus keluarganya, beribadah juga. Macam-macam dampak yang buruk ya. Kita sedih oke, tapi jangan terus-terusan. Makanya Nabi suruh wanita ini untuk bersabar. Wanita ini tidak tahu yang negur dia Nabi, dia mengatakan ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Biar orang seperti terkadang. Pergi, kau hanya bisa ngomong, kau enggak tahu apa yang aku alami. Dia tidak tahu bahwasanya Nabi mengalami lebih berat daripada dia. Nabi SAW ujian sangat banyak. Anaknya semua meninggal kecuali Fatimah. Semuanya meninggal di hadapan Nabi. Tadi cucunya juga meninggal. Tadi Rasulullah pegang cucunya sampai napasnya susah, Rasulullah pun menangis. Anaknya Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW. Ya Nabi diuji lebih banyak. Ini Nabi anaknya berapa? 7. Semuanya meninggal selama hidup Nabi kecuali Fatimah. Istrinya meninggal Khadijah. Ketika dia berkata, kau tidak tahu musibah yang menimpa aku, kau tidak pernah mengalaminya, ini salah. Nabi lebih mengalami daripada dia. Tapi Nabi tidak balas. Nabi tidak mengatakan, siapa bilang saya lebih banyak daripada engkau? Enggak. Nabi tinggalkan saja. Akhirnya wanita ini menyesal setelah dikasih tahu yang tegur adalah Nabi. Maka dia mengatakan, Rasulullah mohon maaf tadi saya tidak kenal engkau. Rasulullah ingatkan, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya adalah tatkala pertama kali terkena hantaman. Ini sangat penting ikhwan. Ibu-ibu, pertama kita terkena musibah, dengar apapun langsung jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ngomong langsung. Ucapkan kalimat-kalimat ini buat kita bersabar. Karena kalau kita sabar belakangan, pahalanya kurang. Yang membedakan kita dengan hewan, kalau hewan dia tidak sabar. Kita diberi akal. Kita diberi akal untuk berpikir bahwasanya yang kasih musibah adalah Allah. Semua ini milik Allah, Allah mau ambil pasti ada hikmahnya. Maka bersabar tatkala hantaman pertama. Yang saya ingatkan kepada ibu-ibu terkadang sulit untuk bersabar. Bapak-bapak mungkin masih tegar. Ibu-ibu benar-benar cari pahala dengan musibah. Begitu terkena musibah apapun, langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kuat hati ini. Alhamdulillah kulli hal. Allah ma'jurni fi musibata, ya fi musibati. Ya Allah berikan aku ganjaran pada musibahku ini. Akhlif li khairan minha, gantikanlah lebih baik. Inillahi ma akhadh. Sungguhnya apa yang Allah ambil seluruhnya milik Allah. Walahu ma ata, apa yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua segala sesuatu ada waktunya untuk Allah ambil kembali. Karena kalau kita ronta-ronta awal-awal, ya inilah pahala paling besar luput dari kita. Justru awal musibah itulah yang pahalanya sangat besar. Innama sabru, kesabaran yang sungguhnya adalah inda sadamatil ula. Tatkala hantaman yang pertama. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.